Nah, kalau yang kontekstual akan beda. Akan beda. Saya ambil contoh misalnya, Imam Nawawi rahimahullah itu termasuk di antara ulama yang paling keras. Jadi Imam Nawawi rahimahullah itu di antara ulama yang paling keras pendapat dan mazhabnya dalam menyikapi masalah gambar patung. Tapi beliau dalam menjelaskan, mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi, itu beliau menyebutkan penjelasan. Qala Nawawi rahimahullah, qila, jadi ada pendapat atau dikatakan, hiya mahmulatun ala man fa'ala as-surata litu'bad. Jadi terkait dengan hadis bahwa orang yang paling keras siksanya adalah para tukang gambar, jadi gitu. Itu bukan fotografer, bukan penggambar pelukis biasa, tapi itu yang membuat gambar, khususnya patung, untuk disembah. Berarti sebagai berhala. Wa huwa sani'ul asnami wa nahwiha. Yaitu para pembuat patung berhala, arca-arca untuk disembah. Nah, fahadza kafirun wa hadza asyaddu 'adzaban. Jadi mengapa kok dia yang paling keras siksanya? Karena orang yang seperti itu udah kafir. Orang membuat patung niatnya memang tujuannya untuk nanti itu sebagai arca untuk disembah, sebagai Tuhan, sebagai berhala. Jadi gitu. Nah, yang lainnya mengatakan bahwa hiya fi man qasada al-ma'na alladhi fil hadits min mudahati khalqillah ta'ala. Ada yang membawanya ke makna lain. Tidak hanya untuk disembah udah jelas, tapi termasuk di dalamnya adalah orang yang membuat gambar. Khususnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Jadi gitu, apalagi patung yang tujuannya itu untuk menandingi Allah, menyaingi Allah. Jadi gitu. Jadi Allah mencipta ini, saya juga bisa mencipta. Jadi gitu. Wa ataqada dzalika, dan dia meyakini itu. Beliau Imam Nawawi, fa hadza kafirun lahu min asyaddil adzab mal kufar. Jadi gitu. Wa yazid adzabuhu bi ziyadatil qubhi kufrihi. Oke. Nah, ini dikatakan oleh Imam Nawawi yang termasuk ulama yang termasuk paling keras dalam melarang gambar, foto dan segala macam ini. Itu coba contohnya menafsirkan dan memahami hadis tadi itu tidak secara mutlak. Jadi gitu. Karena ya mungkin menurut beliau, jadi ini orang yang sampai dikatakan azabnya paling keras. Kalau orang yang membuat gambar, lukisan, jadi gitu, lukisan yang tidak untuk disembah, itu rasanya kok, itu. Masa azabnya lebih keras daripada pembunuh, daripada peminum khamar, daripada orang yang melakukan riba, jadi dan seterusnya. Di antara dosa-dosa yang sangat besar sekali. Baik. Itu misalnya, terus kemudian yang kedua, asyadun nasi azaban yaumil qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillahi. Jadi orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Ini juga arahnya, maksudnya konteksnya itu juga ke sana. Nah, di sini mungkin salah satu ulama atau di antara ulama yang memahami hadis pertama bahwa yang dimaksud bukan kok tukang gambar, tukang lukis, jadi penggambar, pelukis, pemahat dan juga pembuat patung pada umumnya, termasuk pembuat boneka dan segala macam. Tapi ini hadis ini dianggap memberikan khususan, yaitu orang-orang yang melakukan itu semuanya, membuat itu semuanya, itu dengan niat dan maksud serta keyakinan
untuk menyaingi Allah, menandingi Allah Ta'ala. Jadi gitu. Mereka kaitkan dengan hadis ketiga lagi. Ini hadis qudsi. Ini hadis semuanya muttafaq alaih, Bukhari Muslim semuanya. Hadis qudsi di situ disebutkan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan wal yakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan." Jadi siapa yang paling zalim di antara hamba-hambaku daripada orang yang berusaha untuk mencipta seperti ciptaanku. Maksudnya mau menyaingiku, menandingiku dengan cara tadi, menggambar, melukis, membuat pahatan, patung. Kalau itu tujuannya, silahkan. Coba silahkan, bisa nggak mereka mencipta ini biji. Jadi biji buahan atau biji tumbuhan untuk ditanam itu. Atau mencipta biji gandum, biji jagung, biji ini. Kalian cipta, silahkan kalau memang mau menandingi itu, coba ciptakan. Satu saja, biji gandum, biji, terus kemudian ditanam, apakah akan tumbuh? Jadi gitu. Nah ini jelas ini arahnya ke situ. Artinya bahwa memang, nah ini ada yang memahami ke sana. Lalu begitu juga ketika pada satu kesempatan Rasulullah SAW jadi itu melihat, ditunjukkan tentang gambar-gambar, jadi foto-foto, patung-patung dan segala macam itu. Jadi beliau kemudian itu menyatakan dalam konteks yang sama, yaitu inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Jadi bahwa pembuat gambar-gambar ini, patung-patung ini nanti akan diazab di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, jadi gitu, ahyu ma khalaqtum, coba silakan hidupkan sekarang jadi apa yang dulu kamu pernah ciptakan. Maksudnya gambar-gambar yang sudah kamu ciptakan, kamu gambar manusia, kamu gambar binatang, ini gambar itu. Jadi dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man sawwara suratan." Barang siapa yang membuat satu gambar, ini maaf ya, jadi satu gambar itu terkait dengan pemaknaannya, itu bisa masuk di situ gambar, lukisan, terus kemudian patung utamanya, dan segala macam. Ini hadisnya umum. Kan kemudian bagaimana menyikapi dan memahaminya, para ulama kemudian berbeda-beda. Barang siapa yang membuat satu gambar, fa innallaha mu'adzibuhu, maka Allah akan mengazabnya hatta yang fiha ar-ruh. Orang itu akan diazab sampai dia berhasil untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Walaysa binafikhin fiha abadan. Padahal dia tidak akan pernah mampu untuk meniupkan ruh padanya. Berarti selamanya akan disiksa. Jadi seperti itu. Jadi itu seperti itu. Di hadis lain lagi, kullu musawwirin finnar. Ini ancamannya setiap pembuat gambar itu neraka. Yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha itu nafsan. Jadi fayu'adzibuhu fi jahannam. Jadi ada sisi bahwa orang itu akan disiksa dengan ini pembuatnya neraka jahanam, dikatakan sampai dia dan diperintahkan untuk coba tiupkan ruh ke dalam gambar yang dulu pernah kamu buat. Jadi
Dan selama dia tidak mampu dan dia tidak akan pernah mampu untuk menidupkan ruh itu, dia akan terus disiksa. Jadi disiksa selamanya. Tapi ada hadis lain muttafaq alaih juga, di mana setiap penggambar, setiap pelukis, setiap pemahat patung itu akan disiksa di neraka. Dengan cara apa? Bahwa setiap gambar itu akan dibuatkan nyawa. Kalau tadi kan dia yang suruh menitipkan roh dan nyawa sana. Ini tidak, dibuatkan nyawa. Lalu kemudian penggambar pelukis itu disiksa itu sebanyak nyawa yang tercipta dari hasil gambar dan lukisan yang dia inginkan, yang dia buat di dunia. Baik. Yang lainnya ada hadis riwayat Imam Muslim itu di mana disebutkan Rasulullah SAW itu mendapatkan janji. Jadi dari Sayyidina Jibril alaihissalam, dari malaikat Jibril alaihissalam itu berjanji kepada Nabi untuk mengunjungi beliau, untuk datang kepada beliau. Jadi gitu, itu di hari ini, jam sekian, di waktu sekian gitu. Oke. Nah, di hari dan waktu yang dijanjikan sesuai dengan janji Jibril, Nabi menunggu, ini kok ternyata nggak datang. Padahal tidak biasanya dan tidak mungkin malaikat Jibril itu menyalahi janji. Sehingga Nabi berpikir pasti ada penyebabnya. Nah, disebutkan bahwa beliau kemudian menoleh, tiba-tiba mungkin di bawah ranjang beliau atau di bawah tempat tidur beliau atau di ya. Itu ada anjing kecil. Nabi kaget, sejak kapan ini? Nah, itu artinya kemudian dikeluarkan anjing itu dan seterusnya. Nah, lalu kemudian baru setelah itu kemudian malaikat Jibril datang dan kemudian ditanya oleh Nabi, mengapa tadi kok tidak datang? Yaitu beliau mengatakan bahwa tadi karena ada anjing. Terus kemudian dalam hadis itu malaikat Jibril mengatakan, inna, kami para malaikat lanat baitan, jadi fihi kalbun aw surah. Perhatikan bahwa kami para malaikat tidak masuk satu rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau ada gambar. Lagi-lagi surah di sini nanti tergantung khilafiyah para ulama. Jadi yang di dalamnya yang jelas teks hadisnya ada termasuk juga anjing. Begitu. Anjing seperti apa ada pembahasan tersendiri, tapi intinya bahwa kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Ya kalau kata-kata surah, gambar, lukisan, patung, jadi foto dan segala macam itu masuk semua dalam mana gambar. Nah, yang dimaksud dalam ini semua bagaimana? Kembali kepada yang tadi kita sebutkan. Yang memahami secara tekstual ya cenderung sudah semua bentuk gambar termasuk foto. Jadi yang ada di rumah, yang dipajang di figura atau disimpan di dalam album segala macam itu, jadi masuk. Berarti rumah yang seperti itu tidak dimasuki oleh malaikat. Dan seperti yang kita tahu, malaikat itu kan jadi merupakan representasi dari rahmat, barokah dari ridha Allah Ta'ala. Jadi karena malaikat itu tidak melakukan apapun kecuali atas izin dan perintah Allah Ta'ala, atas ridha Allah Ta'ala. Jadi sehingga ketika malaikat masuk ke rumah, itu adalah tanda rahmat Allah, barakah Allah. Jadi gitu, itu menyertainya, ada di rumah itu. Kebalikannya ketika ada rumah yang dihindari malaikat, itu berarti jauh dari rahmat dan barakah Allah Ta'ala. Itu konteksnya di situ. Nah, lagi-lagi itu tadi, kalau dalam konteks surah atau gambar, ini gambar yang seperti apa? Itu kembali kepada khilafiyah para ulama dalam masa ini. Dalam hadis sahih yang lainnya Bukhari atau Muslim, itu teksnya sama persis sebetulnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Jadi ada malaikat tidak masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada gambar. Baik. Nah,
Itu artinya itu gambaran semuanya yang cenderung bahwa terkait dengan apa itu gambar, terkait dengan gambar, terkait dengan apa dengan lukisan dan lain sebagainya itu dilarang. Lalu kemudian di dalam beberapa riwayat yang lainnya itu ada hadis. Jadi hadis dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaq alaih juga, di mana pada satu kesempatan itu Nabi SAW jadi ketika sedang bepergian dalam sebuah peperangan itu Ibnu Aisyah itu memasang semacam tirai atau apa itu tabir atau spray begitu, jadi gitu. Ini tirai, jadi horden seperti itu. Di situ ada gambar. Di riwayat lain itu ada gambar burung, jadi gitu. Ada dua riwayat. Nah, ketika Nabi datang, itu Nabi SAW mengatakan bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk apa itu memakaikan pakaian pada tembok dan batu. Ini kan apa rumah terbangun dari apa dari tembok, itu tidak diperintahkan untuk itu, untuk diberi pakaian. Ya, dari situ beliau menangkap Ibnu Aisyah, oh berarti Nabi tidak suka. Tapi kemudian beliau itu memotong horden atau tirai itu yang ada gambarnya itu menjadi dua dan dipakai untuk sebagai sebagai ya bantal, itu sebagai bantal, dan Nabi tidak melarang untuk itu. Yang lainnya itu adalah jadi sekali waktu beliau sama juga memasang tirai yang di situ ada apa itu ada gambar burungnya, ada gambar burung. Terus Nabi mengatakan hawili hadza. Jadi coba ubah. Fa inni kullama dakhaltu fara'aituhu dzakartu dunya. Jadi ini beliau pasang yang ketika Nabi SAW masuk ke rumah itu langsung melihat itu. Itu menunjukkan ketidaksukaan beliau. Itu bukan suruh buang, tapi suruh mengalihkan, suruh nutup atau pindahkan. Karena aku setiap masuk rumah, aku melihatnya, aku teringat dunia. Jadi gitu. Di beberapa jauhkan dariku. Di riwayat yang lainnya mengatakan bahwa jadi dikatakan akhirihi anni, coba jauhkan dariku, palingkan dariku, fa inna tasawirahu, karena gambar-gambar yang ada di sana itu tak ruduli fi salati, menggangguku dalam salatku. Nah, artinya bahwa seperti ini yang mengapa kemudian para ulama berbeda-beda itu karena ketika digabungkan hadis-hadis yang bersifat umum, kemudian ditambahkan hadis yang bersifat khusus, di mana seperti di sini. Nabi menyebutkan ilatnya. Ini membuatku ingat dunia. Jadi gitu. Jauhkan. Tidak secara tegas mengatakan, oh ini haram, jauh. Jadi gitu. Tapi menyebutkan Allah saya, termasuk palingkan itu. Pinggirkan dariku, jauhkan dariku. Jadi gitu. Karena apa? Karena gambar-gambar di sana itu mengganggu. Mengganggu pandanganku dalam salat. Atau menggangguku di dalam salat. Jadi gitu. Itu berarti ilat. Itu ilat. Nah, itu konteks-konteks seperti itu ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu. Baik. Nah, di dalam kitab Al-Islam wal Fan, Islam dan
seni ini, Dr. Yusuf Qaradawi, saya coba untuk apa itu? Jadi ini waktu kita saya beri gambaran umum. Jadi belum menyampaikan tentang pertama at-taswir fil Quran. Kata ini karena yang tadi kita sebutkan bahwa perselisihan para ulama itu apa kembali didasarkan pada perselisihan mereka dalam memaknai arti, memberikan arti untuk kata surah. Surah, taswir, suar, tasawir. Yang umumnya memang apa itu dengan arti terjemahannya itu adalah gambar, menggambar, melukis. Jadi gitu. Nah, tapi coba di sini beliau menyebutkan dulu kata surah, taswir. Terus kemudian juga ada timsal dan tamathil yang kita artikan patung. Itu dalam Al-Quran, itu kata-kata surah, taswir, itu digunakan dengan arti, dan ini kaitannya dengan Allah Ta'ala. Itu membentuk rupa. Seperti di dalam surah Al-Imran ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim sebagaimana sesuai dengan kehendaknya. Di ayat yang lainnya surah At-Taghabun ayat 3, "Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum." Dan Allah lah yang membentuk rupa kalian dan membaguskan rupa kalian. Jadi gitu. Di surah Al-Infitar juga ayat 7 dan 8 ada. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya rakabak. Jadi dan seterusnya. Bahkan di dalam surah Al-Hasyr itu Al-Musawwir itu seperti yang kita tahu merupakan salah satu di antara Asmaul Husna. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, Al-Hasyr ayat 24, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna." Jadi dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha mengadakan dan Maha membentuk rupa, Al-Musawwir. Ya kalau yang umum musawwir itu yang selain Allah Ta'ala itu untuk fotografer, penggambar, pelukis. Tapi dalam Al-Quran, Al-Musawwir itu salah satu Asmaul Husna yang artinya adalah pembentuk rupa. Ya Allah menciptakan manusia dan dibentuk rupanya berbeda-beda. Allah menciptakan hewan, dibentuk rupanya beda-beda, dan seterusnya. Semua makhluk Allah Ta'ala Allah. Lahul Asmaul Husna, dan seterusnya. Insya Allah begitu. Nah, terus kemudian di dalam Al-Quran juga ada terdapat kata tamathil. Tamathil itu bentuk jamak dari kata-kata timsal. Mufradnya timsal itu arti umumnya patung. Tapi disebutkan di dua tempat. Tapi dalam konteks yang berbeda. Konteks pertama itu negatif. Jadi dalam dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya dan orang-orang kafir musyrik pada zamannya, dalam surah Al-Anbiya ayat 52-53 itu belum mengatakan ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini? Jadi berhala-berhala atau patung-patung berhala yang kalian selalu memujanya atau menyembahnya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab bahwa ya kami menemukan, kami mendapati nenek moyang kami dulu itu menyembah mereka ini. Ini tamathil dalam konteks patung berhala. Jadi gitu. Nah, yang kedua dalam surah Saba ayat 13, kata tamathil disebutkan itu sebagai salah satu dalam konteks cerita tentang mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang salah satu mukjizatnya itu beliau mampu dengan izin Allah Ta'ala menundukkan
membuat jin-jin itu tunduk kepada beliau dan kemudian mengikuti perintah beliau dan menjadi pekerja-pekerja beliau. Bercerita tentang Jibril yang tentang jin-jin itu yang bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, itu dalam surah Saba ayat 13 Allah Taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala Dawud syukra. Jadi mereka jin-jin itu bekerja untuknya sesuai dengan kehendak kehendak Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, nah, apa yang mereka buat di antaranya mereka membuat gedung-gedung, bangunan-bangunan, mereka membuat patung-patung. Itu di antara yang dibuat jin atas izin atau perintah Nabi Sulaiman, membuat piring-piring yang besarnya seperti kolam-kolam dan juga membuat periuk-periuk yang tetap ada di atas tungkunya dan seterusnya. Itu makna itu, konteksnya ke sana. Itu kalau dalam Al-Qur'an, tapi kalau dalam hadis di sini yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau dalam hadis itu didapati banyak sekali. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang juga banyak diantaranya diriwayatkan Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Jadi gitu, yang mencela. Jadi mencela gambar, menggambar, penggambar, sebagiannya begitu keras sekali sampai menyebutkan bahwa para penggambar itu diancam dengan ancaman azab yang sangat keras sekali, bahkan mereka adalah orang-orang yang paling keras azabnya. Jadi gitu. Begitu juga jadi melarang, mengingkari untuk mengoleksi atau memiliki gambar-gambar dan seterusnya. Jadi menyatakan bahwa para malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Karena tadi lebih arahnya ke pembuat gambarnya, kalau ini kan berarti pemiliknya atau yang menggunakannya. Jadi karena yang meletakkan atau memiliki dan menyimpan gambar di rumah, dipajang semacam itu tidak bukan berarti kemudian ya umumnya bukan mereka yang menciptakannya, misalnya gitu. Nah, dari sini beliau kemudian karena waktu kita terbatas, tadi sudah saya berikan gambaran secara umum. Jadi ini terkait dengan ada hadis-hadis, ada jadi ini yang terkait dengan tafsir ma yu'azzam wa yuqaddas, yang sudah jelas-jelas disepakati. Begitu. Jadi beliau menyampaikan itu, jadi terkait dengan ada yang sudah jelas. Itu sepakati keharaman oleh semuanya itu adalah membuat gambar apapun itu, khususnya yang dalam bentuk patung. Jadi lukisan di 3 dimensi untuk diagungkan dan disakralkan sampai kemudian disembah. Itu yang sudah jelas sepakati di antara para ulama. Hadis-hadis ancaman terkeras itu adalah tertuju kepada mereka, para pembuat patung yang memang niatnya untuk jadi berhala. Jadi gitu. Yang kedua adalah gambar-gambar apapun itu yang merupakan bagian atau dianggap dinilai bagian dari syiar, identitas khusus, syiar khusus agama lain. Dalam konteks Islam misalnya bahwa jadi apapun yang menjadi syiar khusus, gambar yang ini menjadi syiar, menjadi identitas, menjadi trademark khusus untuk agama yang lainnya, terkait dengan keyakinan agamanya. Jadi ya contohnya misalnya seperti gambar yang ada salib atau apapun, simbol-simbol apapun yang ini milik agama lain. Jadi gitu. Seperti itu. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Jadi Nabi SAW dulu itu tidak meninggalkan
apa itu, jadi sesuatu pun yang di dalamnya ada gambar salib kecuali beliau hancurkan. Nah, ini terkait dengan ini, dengan apa, larangan-larangan atau ilat atau alasan-alasan, faktor-faktor penyebab larangan gitu. Dan kemudian disepakati, yaitu al-mudhaha bi khalqillah. Yang kedua tadi sudah kita sebutkan di atas.